Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin dan pondok pesantren sekitarnya, wabil khusus pendengaranipun Romo Haji Hidayatul Rahman Al-Ubudi. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Minat Kesugihan, beliau Bapak Kiai Al-Miftahul Munir SHI. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jajaran Dewan Guru, karyawan Madrasah Aliyah Minat Kesugihan. Yang saya banggakan rekan-rekan semua calon generasi penerus bangsa dari Sabang sampai Merauke yang alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun dengan secara daring atau dalam jaringan. Dan alhamdulillahirabbil alamin dari Sabang sampai Merauke berkumpul dalam satu wadah Madrasah Aliyah Minat Kesugihan. MA Minat Madrasah Nahdlatul Tulab, artinya adalah madrasah yang mempersatukan para pelajar. Jadi dari Sabang sampai Merauke disatukan dalam suatu wadah Madrasah Aliyah Minat Kesugihan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu nikmat pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas, kita bisa melaksanakan agenda yang telah kita susun, yang telah kita rencanakan bersama-sama dengan tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah sukses membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya kebetulan diberikan tugas untuk membawakan materi. Sebenarnya saya untuk membawakan materi ini agak sedikit kurang pas. Ada orang yang lebih sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi karena ini adalah sebuah tugas, maka harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, meskipun nanti ketika dalam penjelasan kurang maksimal karena memang bukan basicnya, akan tetapi apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan dapat diterima dan ada manfaatnya, gitu ya. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MA Minat Kesugihan Cilacap tahun 2021 mengangkat tema memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan karakter keindonesiaan. Ini suatu tema yang menurut saya sendiri ketika kita menelaah memang agak susah dipahami. Akan tetapi kalau disampaikan pada orang yang pas, yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang jelas, tema seperti ini bisa dipahami dengan baik. Seperti itu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi atau menyampaikan materi berkenaan dengan organisasi dan kegiatan siswa di Madrasah
Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya, karena ini temanya adalah organisasi, maka yang pertama yang akan kita sampaikan adalah apa sih itu organisasi, gitu ya. Organisasi banyak pengertiannya, akan tetapi ketika kita lihat secara umum, maka esensinya adalah organisasi itu merupakan sebuah wadah di mana wadah tersebut diisi oleh sekelompok orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau seterusnya, yang bersama-sama untuk bersama-sama untuk menjalankan tujuan, ya, yang telah disepakati. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah di mana wadah itu diisi oleh sekelompok orang, dan orang tersebut secara bersama-sama itu menentukan tujuan yang telah disepakati dari organisasi itu. Baik, itu yang pertama. Kita kupas dulu ya. Yang pertama adalah sebuah wadah, ya. Kalau kita mengenal istilah wadah, maka wadah itu adalah tempat, ya. Wadah itu adalah tempat. Organisasi itu adalah tempat di mana di dalamnya ada sekelompok orang, ya. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah sebuah wadah. Wadah itu adalah tempat. Kemudian yang kedua adalah kata kuncinya sekelompok orang. Kalau kita mengenal istilah kelompok itu adalah perkumpulan orang dari beberapa individu. Bukan dikatakan kelompok kalau hanya satu orang, satu individu. Jadi kalau dikatakan kelompok, maka di situ harus terdiri dari beberapa individu atau orang. Nah, kalau kelompok itu adalah segelintir orang atau sekelompok orang itu yang di dalamnya saling bertukar pikiran, saling berinteraksi. Itu yang namanya kelompok. Oke, itu kata kunci yang kedua. Yang pertama ada wadah, yang kedua ada kelompok. Kemudian yang ketiga adalah secara bersama-sama, ya. Secara bersama-sama artinya adalah ketika dalam suatu wadah organisasi, maka setiap elemen dalam organisasi itu, setiap komponen dalam organisasi itu secara bersama-sama bekerja sama, meskipun dalam satu organisasi itu beraneka macam latar belakang dari masing-masing anggota. Contoh, dalam organisasi pastinya tidak satu karakter masuk dalam suatu organisasi, berbagai macam karakter. Ada karakter yang baik, ada karakter yang kurang baik, ada anak yang ganteng, ada anak yang cantik, ada yang kurang ganteng mungkin, atau mungkin belum ganteng gitu ya, atau mungkin belum cantik. Itu berkumpul dalam satu organisasi, itu pastinya ada beraneka latar belakang sosialnya, ya. Akan tetapi dituntut untuk bersama-sama, untuk bekerja sama. Untuk apa? Menentukan arah tujuan dari organisasi, itu ya. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah wadah, yang kedua kelompok, yang ketiga harus bekerja sama. Nah, yang terakhir ini adalah harus bekerja sama menentukan arah tujuan dari organisasi, itu ya. Oke, dapat kita pahami bahwa inti dari organisasi itu yang pertama harus punya wadah dulu, ya. Kalau sudah punya wadah, harus diisi. Isinya apa? Isinya adalah individu-individu yang di dalamnya harus bekerja sama. Untuk apa? Mencapai tujuan yang disepakati dalam organisasi. Itu ya. Jadi itu inti dari sebuah organisasi. Begitu. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita mengenal istilah keorganisasian, kita tadi sudah mengenal istilah yang namanya organisasi.
sudah tahu pengertiannya seperti apa, secara gamblang seperti itu. Kemudian kalau kita mengenal istilah keorganisasian, maka yang kita harus pahami adalah yang namanya keorganisasian itu adalah landasan teoritis yang dimana di dalamnya mencakup berbagai macam arahan, mencakup berbagai macam cara untuk bagaimana memaksimalkan agar organisasi itu bisa mencapai tujuan yang disepakati. Di dalamnya bisa berupa berbagai macam cara, kemudian ada hal administratif, kemudian harus berupa berbagai macam hal-hal yang harus dilaksanakan, yang disepakati dari sebuah organisasi. Itu yang nanti kita akan kupas bersama-sama. Itu yang namanya keorganisasian. Itu ya. Kemudian selanjutnya di dalam organisasi itu pastinya ada sebuah tugas. Kita ketika mengenal organisasi maka harus ada sebuah tupoksi. Ya, tupoksi itu adalah sebuah singkatan, lebih panjangnya kita mengenal dengan tugas pokok dan fungsi. Tupoksi itu kepanjangannya adalah tugas pokok dan fungsi. Apa tugas pokok dan fungsi dari sebuah organisasi? Secara umum dapat kita katakan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi. Ya, kalau kita mengenal organisasi maka harus mindset kita jangan individual. Ya, harus mentalnya adalah mental bekerja sama, mental musyawarah, kayak gitu. Karena apa? Yang namanya organisasi itu kan jelas tujuannya mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama. Itu ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah mengenal tupoksi dan seterusnya, maka akan saya sampaikan beberapa organisasi-organisasi yang ada di MA Minat Kesugihan khususnya. Jadi yang pertama, karena kita cakupannya adalah siswa, maka setiap elemen organisasi di madrasah, maka komponen-komponennya adalah melibatkan beberapa siswa. Kayak gitu. Yang pertama ada OSIS. OSIS itu kalian sudah pernah mengetahui, di SMP ada OSIS, di SD kayaknya nggak ada OSIS kayaknya. Saya mengenal OSIS, istilah OSIS itu dari SMP. SMP mulai ada OSIS, kemudian dari mulai tingkat SMA juga ada OSIS. Nanti di tingkat perguruan tinggi beda lagi istilahnya. Biasanya kita mengenal dengan istilah BEM ya. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kayak gitu. Nanti itu cakupannya sudah di tingkat mahasiswa. Oke, kita mengenal istilah OSIS. Di tingkat SMP dengan tingkat SMA itu secara umum sama, tupoksinya sama, tugas pokok dan fungsinya sama. Untuk apa? Untuk menentukan arah tujuan dari sebuah organisasi. Akan tetapi jalan yang dilakukan itu berbeda-beda. Ya, caranya berbeda-beda. Tingkat kemampuannya sudah berbeda. Kalau di tingkat SMP biasanya OSIS masih ada arahan secara detail dari seorang pembina. Di tingkat SMA harusnya itu porsi untuk pembina mengarahkan hanya 25%. Selebihnya 75% itu merupakan hasil kreativitas dari organisasi. Kayak gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan semua yang ingin melanjutkan kegiatan di madrasah berupa organisasi OSIS, mungkin dulu pernah ikut OSIS, ada yang jadi ketua dan sebagainya, mungkin di tingkat SMA kalian nanti ingin melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, nanti harus diubah mindsetnya, ya.
Jadi porsi pembinaan hanya 25%. Selebihnya merupakan hasil kreativitas dari sebuah organisasi. Oke, itu secara umum ya. Nanti bisa sharing-sharing kalau sudah kita tatap muka kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di MA Minat ada organisasi wajib seluruh Indonesia ada. Kita kenal dengan istilah pramuka. Di SMP juga ada pramuka, di tingkat SD juga ada pramuka. Pramuka itu dari berbagai macam satuan pendidikan ada semua. SD kita kenal dengan siaga, SMP kita kenal dengan penggalang. Kemudian di tingkat SMA kita kenal dengan penegak dan sebagainya dan seterusnya. Nah, di MA pun ada. Kita mengenal dengan istilah gerakan pramuka, Ambalan Sultan Hasanuddin dan Ambalan Cut Nyak. Ya. Kenapa kita harus memberi nama sebuah organisasi dengan seorang pahlawan? Jadi memang aturannya di tingkat SMA memang setiap organisasi pramuka itu harus menggunakan nama pahlawan. Nah, pahlawan yang kita berikan nama untuk ambalan kita adalah Sultan Hasanuddin dan Cut Nyak. Kayak gitu ya. Tuh. Kemudian kita kenal lagi di madrasah kita ada organisasi jurnalistik ya. Jurnalistik kita kenal dengan istilah BASIS ya. BASIS itu adalah singkatan dari bacaan siswa. BASIS ini adalah organisasi jurnalistik ya. Jadi nanti kalian semua yang berminat untuk ikut organisasi BASIS, maka nanti akan diarahkan seperti layaknya broadcaster terkenal ya. Contohnya nanti akan diajarkan bagaimana fotografi, akan diajarkan bagaimana editing video, akan diajarkan bagaimana nanti bisa mengedit atau melayout sebuah desain majalah dan sebagainya. Nah, nanti di dalam organisasi BASIS akan diarahkan ke arah situ. Ya. Oke, jadi itu sebuah penjelasan dari organisasi BASIS. Ya. Kemudian organisasi yang terakhir adalah PMR ya. PMR itu Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja ini kalau kita tahu dari tingkat SMP pun ada. SMP kita kenal dengan Palang Merah Remaja tingkatan madya. Kalau tingkat SMA, Palang Merah tingkatan Palang Merah Remaja tingkatan wira. Nah, kalau di SMP warnanya biru, kalau di SMA warnanya kuning. SMA dan aliyah ya, itu warnanya kuning. Oke. Kemudian apa yang diajarkan? Berbagai macam ya. Yang jelas adalah rescue atau pertolongan pertama. Itu yang harus diajarkan, yang penting diajarkan kepada organisasi BASIS. Apa kegiatannya? Contoh kegiatan OSIS. Biasanya OSIS dilibatkan dalam kegiatan 17 Agustus mungkin. Kemudian ada kegiatan kelas meeting mungkin dan sebagainya. Yang penting bisa mengarahkan siswa untuk berpikir kreativitas. Kemudian pramuka. Setiap tahun kita pasti ada mengadakan kegiatan Bantara, di mana dalamnya ada perkemahan, ada pentas seni dan sebagainya. Intinya adalah mengarahkan siswa untuk berpikir secara kreatif. Kemudian basis kegiatannya apa? Nanti bisa editing video, fotografi, kemudian karya tulisnya di share ke platform media sosial dan sebagainya. Itu kegiatan basis. Kemudian kegiatan PMR. PMR itu nanti diarahkan pada kegiatan semacam pertolongan pertama. Ada kegiatan di luar lapangan yang membutuhkan tim medis, maka PMR harus ada dalam kegiatan
sebuah informasi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan organisasi yang ada di MA Trisugiya. Oke, baik, terima kasih karena waktu yang membatasi kita untuk bisa berbicara lebih panjang. Sebetulnya masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, akan tetapi karena waktu yang membatasi, maka sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena memang ini bukan basic saya yang menyampaikan tentang masalah keorganisasian. Harusnya adalah waka kesiswaan, akan tetapi ini merupakan sebuah tugas, maka harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.